Hai hai hai. Halo, kenalin nama aku Rini Mulyasari dari Fakultas Manajemen of Leadership Tandria Bank University. NIM aku 04022028. Prodi Ilmu Komunikasi. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang komunikasi nonverbal. Sebelumnya aku bakal tanya ke kalian, kalian tahu nggak sih komunikasi nonverbal itu apa? Kira apa ya? Jadi komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah, gerakan tangan, tatapan mata, dan emot icon juga termasuk dalam kategori pesan nonverbal. Nah, ada pula contoh komunikasi nonverbal itu secara simbol dan antar budaya. Secara simbol contohnya seperti rambu-rambu lalu lintas dan bendera kuning menandakan duka cita. Lalu antar budaya itu contohnya seperti pesan yang disampaikan memiliki makna yang berbeda. Nah, misalnya orang Indonesia ketika bersalaman itu berjabat tangan, dan sedangkan orang luar negeri, bisa dibilang orang Korea, kalau bersalaman itu menunduk. Jadi perlu belajar arti-arti komunikasi nonverbal agar kita tidak salah mempersepsikan sesuatu. Nah, di belakang aku ada sebuah gambar wanita. Kita bisa melihat dari ekspresi wanita tersebut mempersepsikan pesan nonverbal. Nah, gambar pertama itu seperti ini kan, itu sedang kayak memikirkan sesuatu. Terus gambar kedua itu wanita itu terus kaget kayak berteriak gitu. Terus gambar ketiga itu kayak menandakan ketidakmauan. Terus gambar keempat itu kayak wanitanya tuh kayak sedang marah, merajuk gitu. Terus kayak gambar kelima itu menandakan rasa penasaran. Terus gambar keenam itu kayak wanitanya lagi berteriak. Terus gambar ke 7 itu menandakan kaget. Terus gambar ke-8 itu kelihatan gak sih guys? Ke-8 itu menggambarkan kayak murung atau kaget apa gimana itu guys. Gambar ke-9 itu wanita itu kayak sedang kesakitan gitu. Terus gambar ke-10 itu kayak kelihatan lesu banget guys. Kalian bisa lihat nggak? Nah, gambar ke-11 itu wanitanya tuh kayak banyak pikiran, capek. Terus kayak gambar ke-12 itu wanitanya tuh kayak pasrah, udah pasrah gitu. Kalian lihat nggak sih guys? Nah, gambar ke-13 itu kalian persepsikan sendiri dia lagi ngapa. Pesan verbalnya dia, non verbalnya dia itu kayak gimana. Dan gambar ke-14 itu dia kayak kaget gitu. Terus gambar ke-15 itu dia pusing. Nah, ini adalah pesan nonverbal guys. Pesan nonverbal menggunakan bahasa tubuh, mimik wajah. Oke, sekarang kita lanjut ke, kita udah ngebahas tentang simbol-simbol pesan nonverbal. Terus pesan nonverbal antar budaya, dan kita udah ngebahas tentang
penjelasan pesan nonverbal menggunakan mimik wajah. Terus kita bakal ngebahas tentang pesan nonverbal berinteraksi dengan pesan verbal. Jadi pesan nonverbal berinteraksi dengan pesan verbal itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada aksen. Aksen ini digunakan untuk menekankan beberapa bagian dari pesan verbal. Yang kedua itu ada pelengkap. Pelengkap yaitu komunikasi nonverbal yang dapat digunakan untuk melengkapi atau menambah nuansa makna yang tidak dikomunikasikan oleh pesan verbal. Ketiga, bertentangan. Bertentangan adalah menentang pesan verbal dengan gerakan nonverbal. Yang keempat, ada kontrol. Kontrol adalah gerakan nonverbal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keinginan untuk mengontrol aliran pesan verbal. Nah, yang kelima itu ada mengulang. Mengulang adalah menyatakan kembali pesan verbal secara nonverbal. Terus yang keenam itu ada pengganti. Jadi pengganti itu menggunakan komunikasi nonverbal untuk menggantikan pesan verbal. Nah, selanjutnya pesan nonverbal membantu mengelola tayangan melalui komunikasi nonverbal orang lain. Kita dapat membentuk kesan tentang mereka berdasarkan ukuran tubuh, warna kulit, dan pakaian seseorang, serta orang itu tersenyum, mempertahankan kontak mata dan mengekspresikan dirinya secara wajah, menilai siapa orang itu dan seperti apa orang itu, membentuk kesan orang lain. Kita juga mengelola kesan yang mereka buat tentang kita, menggunakan strategi yang berbeda untuk mencapai kesan yang berbeda. Strategi ini melibatkan nonverbal, misalnya yang pertama untuk disukai. Kita mungkin tersenyum, menepuk punggung orang lain, dan berjabat tangan dengan hangat. Kedua, untuk dipercaya, kita mungkin menggunakan kontak mata terfokus, sikap tegas, dan gerakan terbuka. Pesan nonverbal membantu membentuk hubungan. Jadi, pesan nonverbal itu juga bisa membantu untuk membentuk hubungan seseorang, mengomunikasikan kasih sayang, dukungan, dan cinta, dan juga ketidaksenangan, kemarahan, dan permusuhan melalui sinyal nonverbal. Saluran komunikasi dalam interaksi antar pribadi. Tubuh seseorang yang paling cepat berkomunikasi. Di sini kita melihat gestur tubuh dan penampilan tubuh. Dua cara utama tubuh berkomunikasi. Itu dikomunikasi melalui gerakan tubuh mengidentifikasi 5 jenis. Yang pertama yaitu ada emblem, yang berarti lambang. Contohnya tanda oke melambangkan kemarilah, tumpangan. Yang kedua itu ada ilustrator, yaitu mengilustrasikan pesan nonverbal. Contohnya gerakan tangan melingkar, itu menandakan kayak besar gitu. Jadi nonverbal itu lebih kuat daripada verbal dalam menyampaikan makna tingkat hubungan. Kali ini kesimpulannya, komunikasi nonverbal itu sangat penting karena sifatnya yang jujur, spontan dalam mengungkapkan perasaan, pendapat, ide, dan gagasan seseorang. Dengan memahami bentuk komunikasi nonverbal orang lain, kita menjadi paham apa yang dirasakan orang tersebut ketika berkomunikasi. Oke, mungkin segitu aja penjelasan saya tentang komunikasi nonverbal. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan sebuah pantun. Oke. Bunga melati di pekarangan. Wow. Tumbuh cepat, segera besar. Saya masih banyak kekurangan, maklum masih tahap belajar. Kurang lebih
mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.